Uh, Baik, Pak, boleh saya tanya dengan nama siapa? Saya Asmo, Bapak usianya berapa? 38 tahun. Pekerjaannya apa, Pak? Saya tidak bisa Hobinya? masak. Uh, Pak, saya akan melakukan ini pemeriksaan tekanan darah, boleh ya Pak? Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan umum. Yang pertama yaitu pemeriksaan tekanan darah. Jadi hasil dari pemeriksaan umumnya tekanan darah pasien itu 120/80 mmHg, kemudian pernafasannya 20 kali per menit, denyut nadi pasien 76 kali per menit, dan suhu badan pasien 36,5 derajat Celcius. Kemudian kita akan masuk ke shift of complaint. Pak, apa keluhan utama yang kita rasakan? Jadi yang saya rasa itu lemah pada tangan dan kaki, kemudian sulit bernafas. Selanjutnya yaitu history taking. Pak, sejak kapan alami keadaan seperti ini? Sudah bulan yang lalu. Bisa diceritakan waktu pertama kali kita alami? Jadi awalnya itu waktu saya bersiap-siap waktu mau mengajar, kemudian kaki saya itu tiba-tiba terasa nyeri, terasa lemah. Pada saat itu Bapak jatuh, Pak? Iya, saya Pak, sudah pernah ke dokter? iya sudah pernah. Kemudian ada juga obat penghilang nyeri. Oh, berarti Bapak merasa nyeri. Nyerinya Iya. dari mana sampai? Jadi nyerinya itu terasa dari bagian kaki sampai tangan. Jadi hasil dari history of taking, kelemahan pada kedua kaki dan tangan pasien itu dirasakan sejak 1 bulan yang lalu. Kejadian awalnya dirasakan pasien ketika sedang bersiap-siap untuk pergi mengajar, dan tiba-tiba kakinya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan hingga pasien terjatuh. Namun, sebelum mengalami kekakuan pada kakinya, pasien mengalami demam selama 3 hari. Pasien merasakan nyeri pada ototnya, nyerinya menjalar dari kaki hingga tangan. Pasien sudah pernah ke dokter dan dirawat inap selama 2 minggu, kemudian dipulangkan dan dirujuk ke klinik fisioterapi. Dokter mendiagnosis bahwa pasien terkena GBS sejak 8 bulan yang lalu. Pasien mengkonsumsi obat penahan rasa sakit, penahan rasa nyeri yang diresepkan dokter. Selanjutnya kita akan masuk ke asimetri. Yang pertama kita akan lakukan palpasi pada pasien. Kita melakukan palpasi pada anggota gerak bawah dan anggota gerak atasnya. Jadi hasil dari palpasinya itu suhu pasien normal, kemudian otot anggota gerak atas dan bawahnya itu hipotonus. Inspeksi statis, wajah pasien nampak pucat. Inspeksi dinamis, pasien datang menggunakan kursi roda. Selanjutnya kita akan melakukan PFGD, pemeriksaan fungsi gerak dasar. Pertama, Pak, bisa kita angkat tangan Pak ke atas seperti ini? Baik, turunkan kembali Pak. Pak, bisa kita kasih begini tangan Pak? Ya, baik, teruskan. Coba seperti ini lagi Pak. Oke, seperti ini. Oke, coba kasih begini juga teman Pak. Segini. Selanjutnya ada anggota gerak bawahnya Pak. Coba bisa kita angkat tangan kita naik Pak. Iya, angkat naik oke. Baik. Coba angkat lutut tak Pak, lutut naik lutut. Ya, oke. Nah, baik Pak. Oke. Coba kita kaki kita kasih gini Pak. Kasih ke bawah seperti Kak. Coba ke bawah Pak, ke bawah ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan PFGD secara pasif.
di sini Kak, kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari pemeriksaan fungsi gerak dasar. Pada regio shoulder itu fleksi pasien secara aktif bisa full ROM, begitupun dengan pasifnya. Ekstensi juga seperti itu. Abduksi, adduksi full ROM, endorotasi dan eksorotasi pun full ROM. Kemudian pada elbow, regio elbow, fleksi dan ekstensinya juga full ROM. Pada regio wrist dan hand, fleksi, ekstensi full ROM, ulnar deviasi, radial deviasi juga full ROM. Kemudian pada regio hipnya, fleksi ekstensi pada gerakan aktif pasien tidak mampu full ROM. Pada gerakan pasif pasien mampu melakukan full ROM. Abduksi dan adduksi pasien tidak mampu melakukan full ROM. Endorotasi dan eksorotasi pasien tidak mampu melakukan full ROM secara aktif, namun secara pasif pasien mampu melakukan full ROM. Pada regio ini fleksi ekstensi gerakan aktif itu pasien tidak mampu melakukan full ROM, tapi gerakan pasifnya pasien mampu melakukan full ROM. Kemudian pada regio ankle and foot, dorsofleksi dan plantar fleksi pasien tidak mampu melakukan full ROM secara aktif, namun secara pasif pasien mampu melakukan full ROM. Kemudian inversi dan eversi, gerakan aktif pasien tidak mampu melakukan gerakan full ROM, namun secara pasif pasien mampu melakukan full ROM. Baik, kita akan masuk ke restriktif. Limitasi ROM-nya keterbatasan pada regio hip, knee, dan ankle. Kemudian limitasi ADL, keterbatasan ADL walking, toileting, dan eating. Kemudian limitasi pekerjaan, pasien cuti kerja. Limitasi rekreasi, pasien tidak bisa mengatur lagi. Kemudian tissue impairment and psychogen prediction. Yang pertama itu musculus ganginogennya, weakness musculus triceps brachii, musculus biceps brachii, musculus brachialis, musculus brachioradialis, musculus quadriceps femoris, musculus hamstring, dan musculus gastrocnemius. Osteoarthrogennya tidak ada. Neurogennya itu nervus radialis, nervus ulnaris, dan nervus sciaticus. Kemudian psikogennya cemas atau anxiety. Oke, yang berikutnya itu ada special test. Nah, yang pertama itu ada tes HLSA. Nah, tes ini berguna untuk mengukur kecemasan pasien. Apakah kecemasannya ringan, sedang, berat, atau berat sekali. Nah, pada pasien ini didapatkan hasil tesnya yaitu 24 atau kecemasan sedang. Yaitu ada indeks Bartle, yaitu penilaian kemandirian fungsional dari pasien. Nah, pada pasien ini hasil tesnya yaitu 65, yaitu ketergantungan moderat. Nah, berikutnya itu ada pengukuran skala nyeri menggunakan VAS. Tadi ini kalau misalkan nanti saya periksa, bisa kita gerakan ini, jadi di sini yang tidak nyeri, ini nyeri sedang, ini kalau semakin ke sini semakin nyeri, di. Ya. Kalau diam begini Pak, bagaimana kita rasa? Ya. Kalau misalkan saya kasih gerak, begini, gimana kita rasa? Nah, kalau misalkan saya tekan begini Pak, gimana kita rasa? Oke, dari hasil pengukuran VAS pada pasien ini, yang didapatkan yaitu nyeri diamnya 2, nyeri geraknya 4, dan nyeri tekannya 5. Oke, tes yang berikutnya yaitu tes FOM. Pak, bisa diikuti arahan Budi? Bisa diangkat kaki Pak? Oke, sedikit aja. Banyak kasih sedikit. Oke, selanjutnya bisa kasih ke dalam kaki Kak. Oke, sedikit aja. Selanjutnya kasih keluar Ki. Oke. Pak, bisa Ki tepuk lutut Pak. Oke, sedikit aja. Kayak kasih keluar Ki. Arah dalam kaki kita. Oke, sekarang ke arah luar sini.
bisa kasih begini tangan Kak, tekuk tangan tadi. Oke, kasih kembali lagi. Terus tekuk ke belakang lagi. Berikutnya kami akan melakukan tes MMT kepada pasien dengan memberikan tahanan minimal terlebih dahulu. Oke, Pak, bisa diangkat tangan Kak? Oke, tidak bisa. Kalau yang sebelah sini Pak? Oke. Kalau kita kasih mundur tangan Kak? Oke, tidak bisa. Sebelah sini Pak? Oke, tidak bisa. Oke, selanjutnya pada wrist. Bisa ki tekuk telapak tangan Kakak? Oke, tidak bisa. Satunya Pak? KBD. Oke, tidak bisa. Kalau untuk kasih ke belakang Pak? Oke, tidak bisa. Oke, tidak bisa juga. Selanjutnya Pak, bisa ki angkat ini kaki Kak? Oke, tidak bisa. Satunya? Oke, tidak bisa juga. Pak, bisa kita tekuk lutut Pak? Oke, satunya? Oke. Pak, bisa diangkat telapak kaki Kak? Oke, satunya? Oke, dorong tanganku Pak. Oke, satunya? Dorong tanganku Kak. Oke, satunya? Oke, ini? Oke, satunya? Berikutnya kami akan melakukan tes orientasi. Yang pertama yaitu mengambil barang. Pak, bisa ambil ini barang? Oke, pasien mampu mengambil barang tapi kesulitan. Selanjutnya kita akan melakukan tes orientasi dari duduk ke berdiri. Pak, saya bantu berdiri. Pak, saya akan melakukan. Oke, untuk hasil dari tes orientasi duduk ke berdiri, yaitu pasien mampu tapi kesulitan. Berikutnya itu ada tes refleks. Yang pertama kita akan melakukan tes refleks biceps dan triceps. Tes refleks pada patella dan juga Achilles. Yang pertama patella dulu. Kemudian pada Achilles. Untuk hasil dari tes refleksnya itu, yang pertama tes refleks bicep, hasilnya hiporefleks, kemudian refleks tricep, hiporefleks juga. Kemudian untuk tes patella dan Achilles dia arefleksia atau tidak ada refleks. Berikutnya itu ada tes Borg scale atau skala Borg. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur sesak napas selama melaksanakan kegiatan atau pekerjaan. Pak, kalau misalkan melakukan kegiatan atau pekerjaan, atau misalkan melakukan aktivitas Kudita memasak itu bagaimana pernapasan kita kasih? Agak sulit. Sulit untuk bernapas nih. Sulitnya itu sulit sekali atau ringan biasa? Sulit sekali. Jadi dari hasil pemeriksaan pasien ini, pasien itu mendapat nilai di skala 5, yaitu sesak napas parah. Berikutnya yaitu ada tes myotom yang akan dilakukan pada semua regio, ekstremitas atas dan juga bawah. Yang pertama itu pada C5, yaitu abduksi shoulder. Bisa dikasih ke atas tangan tak samping? Oke, tidak bisa. Kemudian untuk C8 yaitu fleksi elbow. Pak, bisa tekuk tangan tak? Tidak bisa. Kemudian untuk C7 yaitu elbow ekstensi. Bisa lawan tangan Pak? Oke, tidak bisa. Kemudian untuk T1 yaitu finger abduksi. Bisa lawan tanganku Pak? Oke, tidak bisa. Berikutnya itu ada L2 yaitu fleksi hip. Pak, bisa angkat kaki kita? Oke, tidak bisa. Kemudian selanjutnya itu L4 yaitu ekstensi knee. Bisa dikasih lurus kaki kita Pak, lawan tanganku? Oke, tidak bisa. Kemudian ada L5 dorsofleksi. Bisa lawan tanganku, kasih naik kaki kita Pak? Oke, tidak bisa. Kemudian ada S1 yaitu plantar fleksi. Bisa lawan tanganku Pak? Oke. Nah, untuk hasil dari tes myotom ini sendiri, pada semua pemeriksaan myotom tidak mampu melawan tahanan. Kemudian untuk interpretasinya itu adanya muscle weakness. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan dermatom test.
Selanjutnya yaitu diagnosis fisioterapi, gangguan aktivitas fungsional radio shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle akibat Guillain Barre syndrome 8 bulan yang lalu. Problem planning dan program fisioterapi. Adapun problem dan planning fisioterapi yang dapat diuraikan berdasarkan hasil proses pengukuran dan pemeriksaan tersebut yaitu problem primer, nyeri, kecemasan, weakness otot-otot ekstremitas. Kemudian problem sekundernya ada keterbatasan ROM, gangguan pernafasan, dan gangguan kecemasan. Kemudian kompleks problemnya yaitu gangguan ADL, walking, toilet. Kemudian planning yaitu tujuan jangka panjangnya mengembalikan fungsi ADL, kemudian tujuan jangka pendeknya mengembalikan kekuatan otot, mengurangi nyeri, memperbaiki pola nafas, meningkatkan ROM, dan meningkatkan tonus otot. Jadi di sini kita masuk pada intervensi. Jadi problemnya itu yang pertama itu ada kecemasan. Modalitas terpilihnya itu komunikasi terapeutik, dosisnya itu frekuensinya itu 3 kali sehari, intensitinya itu penderita fokus, type-nya itu motivasi, time-nya itu 5 menit. Jadi Pak, jangan makin khawatir. Di sini kami akan membantu Bapak dalam proses penyembuhan. Jadi yang kedua itu ada respiratory problem. Jadi modalitas terpilihnya itu ada breathing exercise. Frekuensinya itu 3 kali sehari, intensitinya itu 6 kali repetisi, type-nya itu deep inspirasi, time-nya itu 5 menit. Jadi Pak bisa di sebegini tangan Pak. Baru ambil nafas dari hidung, baru kita buang dari mulut. Oke, bisa kita lakukan Pak. Kita buang dari mulut. Jadi problem yang ketiga itu ada nyeri. Modalitas terpilihnya itu tense, frekuensinya itu 2 kali seminggu, intensitinya itu 60, type-nya itu kontak langsung, time-nya itu 10 menit. Keempat itu ada meningkatkan tonus. Modalitas terpilihnya itu exercise terapi, frekuensinya itu 3 kali seminggu, intensitinya itu 2 kali repetisi, time-nya itu aproksimasi, time-nya itu 10 menit. Jadi aproksimasi ini adalah teknik stimulasi pada proprioceptif dengan pemberian penekanan pada persendian sehingga dapat merangsang otot-otot sekitar persendian berkontraksi. Jadi ini untuk mempertahankan posisi sendi. Jadi posisi pertamanya itu kedua kaki itu ditekuk. Jadi selanjutnya itu bisa kita angkat pinggul tak? Jadi di sini kita akan kasih tekanan di sini, terus Pak kalau kasih tekanan kita lawan gitu. Jadi selanjutnya itu ada mengembalikan kekuatan otot. Modalitas terpilihnya itu exercise terapi, frekuensinya itu 3 kali sehari, intensitinya itu 2 kali repetisi, type-nya itu strengthening, time-nya itu 2-3 menit per posisi. Jadi kaki kiri itu ditekuk, terus kaki kanan itu diangkat terus kita angkat dulu tak? Kita tahan sampai 2-3 menit. Selanjutnya itu ada meningkatkan ROM. Modalitas terpilihnya itu exercise terapi. Dosisnya itu yang pertama itu ada frekuensinya itu 3 kali seminggu, intensitinya itu 8 hit, 3 kali repetisi, type-nya itu Aromax, time-nya itu 5 menit. Baik, jadi di sini kita akan melakukan program latihan. Pak, coba bisa ditekuk ke kita. Ya, coba kita. Ya, coba kita sendiri. Terus bisa kita sendiri badan Pak. Angkat kaki ini tadi. Turunkan. Coba kita sendiri.
ini yang sebelah kaki. Ini turun. Ya, coba kita berdiri. Turun. Bisa kita Pak. Terus tekuki kaki kanan tadi. Ya, coba. Ya, kaki kaki kanan tapak. Saya bantu dulu. Nah, turunkan. Nah, coba kita sendiri lakukan ini. Oke. Terus terus kaki kanan tak? Bantu polisi ini. Ya, coba kita sendiri. Ya, coba cicip Pak. Polisinya. Lipat dengan ini. Ya, terus kita nanti kasih begini. Ya, coba sendiri. Turun. Ya. Terus begini lagi. Kayak tadi. Terus coba. Ini terus dikasih begini. Oke, balik. Ya, jadi Pak coba dicengkram ini. Pas selanjutnya kita kasih begini tangan tadi. Saya ikuti dengan begini. Ya, coba Bapak sendiri. Ya, jadi Pak itu semua latihan-latihan yang sudah dicontohkan tadi dalam kita buat juga begitu di rumah deh. Tapi dua sisi, jangan cuma kiri atau kanan, jadi kiri kanan. Selanjutnya yaitu home program. Pasien diberikan edukasi untuk melakukan latihan sendiri di rumah berupa active ROM exercise, latihan berjalan tanpa menggunakan kursi roda, dan melakukan breathing exercise.